Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari kelas 11 IPS 2 SMA Kyai Agung Basaria Sewulan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata pelajaran sosiologi. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Tania Ramadhani, nomor absen 27. Saya Alvina Eka Rahmawati, nomor absen 5. Saya Nyahni Endang Saputri, nomor absen 19. Saya Bagus Nugroho, nomor absen 07. Saya Andreas Valentino, absen 6. Bentuk-bentuk konflik yang kedua yaitu berdasarkan hubungan dengan posisi pelaku konflik. 1. Konflik virtual adalah konflik antar tingkatan kelas atau antar atasan dan bawahan. Contoh, konflik antar buruh dan manajer dalam suatu perusahaan. 2. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat. Contoh, konflik antar umat beragama yang terjadi di poso. 3. Konflik diagonal adalah konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi yang menimbulkan pertentangan secara ekstrim dari bagian-bagian yang membutuhkan sumber daya tersebut. Contoh, konflik antar sebuah PT bersama segenap jajarannya dan pemerintah daerah yang didukung rakyat. 1. Konflik hierarki adalah konflik dari berbagai tingkatan posisi yang ada dalam suatu organisasi. 2. Konflik lini staf adalah konflik antara lini dan staf yang ada dalam organisasi. 3. Konflik formal dan informal adalah konflik antara kelompok formal dalam suatu organisasi. 3. Kelompok informal yang berkaitan dengan kelompok organisasi tersebut. Berdasarkan sejumlah kriteria, konflik sosial dapat dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan hubungannya dengan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat. Yang pertama, konflik ekonomi adalah konflik yang disebabkan oleh adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Kedua, konflik politik adalah konflik yang dipicu oleh adanya kepentingan politik dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketiga, konflik budaya adalah konflik yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Keempat, konflik pertahanan adalah konflik yang dipicu oleh adanya perebutan hegemoni pihak-pihak yang berkonflik. Kelima, konflik antar umat beragama adalah konflik yang dipicu oleh adanya sentimen agama. Berdasarkan hubungannya dengan pelaku, satu konflik intrapribadi adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang sebagai akibat perbedaan atau kesenjangan antara kemauan dan kemampuannya untuk melakukan keinginannya. Konflik ini dibagi menjadi dua, yaitu konflik afektif dan konflik kognitif. 2. Konflik antar pribadi adalah apabila terjadi pertentangan antara dua individu yang disebabkan oleh perbedaan persepsi, orientasi, atau kedudukan. 3. Konflik dalam kelompok adalah konflik yang terjadi dalam suatu kelompok karena keputusan kelompok bertentangan dengan keinginan satu atau dua individu dalam kelompok tersebut. 3. Konflik di dalam organisasi adalah konflik yang dapat diindikasikan apabila suatu konflik telah mengarah ke dalam seluruh fungsi di dalam organisasi tersebut. 5. Konflik antar organisasi adalah konflik antar kelompok yang mempunyai badan hukum yang biasanya berhubungan dengan masalah bisnis dan politik. Bentuk-bentuk konflik yang terakhir yaitu berdasarkan kecepatan reaksi yang diberikan para pihak atas ketidaksepemahaman yang terbentuk. Konflik terdiri dari sebagai berikut. 1. Gerakan sosial damai berupa aksi pertentangan yang dapat berlangsung dalam bentuk aksi korektif. 2. Demonstrasi adalah kegiatan mengekspresikan ketidaksepemahaman suatu kelompok atau isu-isu tertentu. 3. Kerusuhan dan hura-hura adalah peningkatan derajat kekerasan dari sekedar demonstrasi yang menimbulkan kerusakan ataupun korban luka bahkan kematian. 4. Pemberontakan adalah konflik sosial berkepanjangan yang biasanya digagas dan direncanakan lebih konstruktif serta terorganisasikan dengan